Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Putri Indira, lalu ada Dian Novitasari dan ada Viviana Ayu Lestari. Kami membuat produk yaitu Seko Pouch. Kenapa kami membuat produk tersebut? Karena yang pertama melihat fenomena banyaknya orang Indonesia yang suka beli jajanan di pinggir jalan. Packaging jajanan juga yang menggunakan plastik dan tentunya limbah plastik juga semakin menumpuk dan tren meningkatnya gaya hidup sustainable. Lalu apa sih yang produk kami buat ini? Kami memproduksi reusable pouch yang digunakan untuk menggantikan plastik atau paper bag sebagai wadah makanan, cemilan, jajanan. Nah, produk yang kami tawarkan ini bersifat oil free, washable dengan material yang food grade tentunya. Nah, bagaimana sih? Lalu yang pertama ini ada mengidentifikasi target pasar yang tepat, menguji kualitas ketahanan pouch terhadap air dan minyak, dan yang terakhir melakukan promosi tentunya melalui sosial media untuk menjangkau pasar agar lebih luas. Nah, untuk problemnya ini, kita ini alternatifnya ada menggunakan paper bag untuk snack dan membawa tempat makan sendiri. Lalu, alternatif shortcomings-nya juga, walaupun paper bag ini lebih mudah diurai dibandingkan plastik, paper bag juga tetap saja sekali pakai dan tetap dapat menimbulkan sampah atau limbah. Material paper bag juga yang sifatnya tidak oil free dan waterproof. Dan yang ketiga adalah membawa tempat makan sendiri merupakan hal yang cukup ribet dan membutuhkan banyak tempat. Untuk emotional impact sendiri, tentunya merasa bersalah terhadap lingkungan karena menyumbang sampah plastik dan frustasi nih karena harus membawa tempat makan sendiri yang cukup memakan tempat. Dan karena jajanan yang dibungkus juga dengan paper bag, minyak dari makanan ini sering merembes. Untuk quantifiable impact-nya, menurut UNEP bahwa jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem akuatik ini dapat meningkat hampir 3 kali lipat, yaitu sekitar 9 sampai 14 juta ton per tahun pada tahun 2016 menjadi 23 sampai 37 juta ton per tahun pada tahun 2040 ini untuk prediksinya gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Diana Vita. Nah, atas permasalahan-permasalahan yang kami temukan tadi, tentunya kami melaksanakan survei untuk meyakinkan apakah benar eh, hal-hal yang kami temui ini memang terjadi. Nah, berdasarkan survei yang kami lakukan, kami menggunakan dengan Google Form dan pengisian survei ini diisi oleh 41 orang. Dan memang atas permasalahan-permasalahan yang kami lihat itu divalidasi oleh orang-orang yang mengisi survei ini. Dan mereka sebanyak 39 orang itu tertarik dalam memakai reusable pouch. Dan mereka itu 39 orang dari 41 orang ini setuju bahwa atas fenomena snack yang menyebabkan limbah plastik itu memang membutuhkan suatu solusi. Nah, selanjutnya di sini ada market size estimation. Nah, di sini total addressable market-nya berdasarkan data BPS populasi Indonesia kategori usia produktif yaitu sekitar 190 juta jiwa sekian. Lalu kami rupiahkan menjadi 14 triliun sekian. Nah, untuk serviceable available market-nya, kami mengambil dari kategori usia produktif itu sebesar 71,4% di wilayah Jabodetabek. Lalu kami kecilkan lagi berdasarkan orang-orang yang tertarik dengan sustainable living sebesar 73%, sehingga kami mendapatkan angka 13 juta jiwa dan kami rupiahkan itu menjadi 991 miliar rupiah. Nah, untuk serviceable obtainable market-nya, kami itu targetnya mengcapture pasar itu untuk tahun pertama itu sebesar 5%. Sehingga kami mendapatkan 661.000 sekian jiwa dan jika dirupiahkan menjadi 49 miliar sekian rupiah.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Viviana. Baik, selanjutnya ada customer personanya di mana ini bernama Lia Hafsari, di mana umur 22 tahun, pendidikannya itu kuliah, dan juga domisilinya di Jakarta. Nah, di mana personality dari dia itu dia cenderung extrovert, terus lebih pikirnya juga lebih ke feelingnya, terus lebih terhadap imigrannya, dan motivasinya itu dia lebih lebih tinggi, dan courage-nya juga lebih tinggi. Lima kali. Nah, gimana dari dia ini memiliki goals-nya, dia ingin coach untuk menyimpan snack yang dia beli itu bisa digunakan secara berulang kali. Nah, di mana dari prestasinya ini dia senang membeli snack, tapi dia merasa bersalah ketika menyumbang sampah plastik. Nah, dia juga tidak menyukai jika tempat snack yang dia gunakan itu tidak bisa maksimal untuk mewadahi snack tersebut. Nah, dari dia ini juga di mana dia itu remaja berusia 20 tahun, dia sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Jakarta, dan dia ini juga remaja yang senang sekali membeli snack di berbagai tempat. Nah, dia juga itu remaja bagian dari komunitas pencinta alam, sehingga dia ini sangat begitu peduli terhadap lingkungannya. Lalu selanjutnya itu di sini eh, ada apa yang ditawarkan dari kami untuk membuat pelanggan itu merasa bahagia. Yang pertama tuh ada kepuasan terhadap lingkungan, dan juga kemudahan dan kenyamanan di dalam penggunaan kantong makanan yang sudah kami buat gitu. Nah, lalu ada produk atau layanan yang kami tawarkan, yaitu kami menawarkan beragam kantong makanan di mana ini bisa digunakan kembali, tidak hanya sekali pakai. Nah, itu dirancang khusus untuk pelanggan yang mencari solusi terhadap ramah lingkungan. Lalu juga kami menawarkan kepada pelanggan yang pertama itu kesadaran lingkungan, di mana kami ingin memenuhi pelanggan yang peduli tentang lingkungan dengan menyediakan produk untuk mengurangi sampah plastik. Nah, lalu juga kemudahan dalam penggunaannya, di mana kantong yang kami buat ini itu dirancang supaya mudah digunakan dan dibersihkan, sehingga itu akan menghilangkan ketidaknyamanan yang mungkin dialami oleh pelanggan yang kemasan dengan menggunakan kemasan sekali pakai. Nah, lalu yang kami lakukan untuk membuat pelanggan senang, di mana itu ada tanda keamanan. Jadi si pelanggan itu akan merasa senang dapat mengakses atau menikmati cemilan favorit mereka gitu saat berpergian tanpa kesulitan. Lalu juga ada dampak lingkungan, karena mereka bisa berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik. Nah, lalu biasanya apa sih yang mau dari produk yang telah kami buat? Pertama, kami mencari solusi dalam penyimpanan makanan ringan yang jadi kantong makanan kami ini tidak hanya sekali pakai saja. Nah, lalu pelanggan juga biasanya menginginkan kantong makanan ini ringan, dapat digunakan kembali dan mudah dibawa atau disimpan gitu. Lalu pelanggan juga biasanya menginginkan produk yang ringan dan portable supaya mudah dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya tuh biasanya apa sih yang tidak disukai oleh klien? Nah, kami menyediakan solusinya, yaitu dengan produk kami itu tidak sekali pakai, di mana pelanggan itu kan rata-rata ada yang tidak menyukai penggunaan kantong plastik, yang dimana itu hanya sekali pakai. Nah, lalu makanan ringan tumpah dan berantakan. Jadi kalau di kantong plastik bisa aja ketusuk atau eh,
bocor dan dan semacamnya. Nah, tapi dengan produk kami menawarkan produk yang aman untuk ditaruh di dalam tas. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh selanjutnya itu ada solusi di mana solusinya ini di mana kita menawarkan kalau misalkan reusable snack box itu dia washable, oil free juga, terus waterproof, serta material di dalamnya itu sudah food grade. Nah, di mana di dalam pouch ini sebagai wadah untuk jajanan atau cemilan yang bisa dipakai berulang kali. Nah, pouch yang kami buat ini itu terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan luar itu menggunakan kain dan lapisan dalamnya itu yang washable, oil free, waterproof, dan juga food grade. Nah, pouch kami juga memiliki zipper sebagai penutup wadahnya. Nah, lalu apa sih benefit untuk solusi dari kami? Yaitu yang pertama, pouch dapat dilipat, handy, dan tidak memerlukan tempat yang besar untuk membawanya. Terus juga material pouch-nya itu washable, jadi si pouch ini bisa digunakan berulang kali. Lalu material pouch-nya juga itu oil free dan waterproof, jadi jajanan atau cemilannya itu tidak mudah bocor. Nah, juga material pouch yang kita sediakan itu sudah food grade sehingga itu aman sebagai wadah makanan yang cukup panas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Indira. Baik, di sini tertera bahwa competition analysis dari Seco Pouch ini ada Snack and Go Wonderful, Sustaination, Bungkus, dan Bebelau. Tentunya dari masing-masing juga memiliki kriteria masing-masing. Jadi dari Seco Pouch atau vendor kita ini harganya ini di 70.000, bagian penutupnya ini menggunakan zipper. Sama seperti Bebelau, lalu packagingnya ini menggunakan kain katun. Dan kebanyakan kompetitor juga menggunakannya bahan katun. Lalu untuk reviewnya ini berkualitas desain yang menarik untuk Seco Pouch ini. Tentunya kami itu branding channelnya atau memasarkannya itu di e-commerce, dan untuk kompetitor yang lain juga memasarkannya melalui e-commerce. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada our prototype product. Seco Pouch ini merupakan reusable snack pouch yang sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan snack seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Untuk spesifikasinya ini ada outer kain katun, pelindung menggunakan zipper, inner kain yang food grade, dan ukurannya 18 kali 20 cm. Nah, untuk cara pemakaiannya ini, buka zipper dan masukkan makanan ke dalam Seco Pouch dan tutup menggunakan zipper kembali. Lalu, setelah digunakan, basuh bagian dalam menggunakan air atau cukup dilap menggunakan tisu. Jika menggunakan air sabun, pastikan telah dibilas dengan bersih. Nah, keunggulannya ini tahan air, tahan minyak, terbuat dari kain katun, lapisan dalam yang food grade sehingga aman, mudah dicuci, dapat dilipat sehingga ringan, praktis, dan mudah dibawa kemanapun. Di slide selanjutnya juga kami memiliki Instagram yang bisa kalian kunjungi, yaitu Secopouch_. Dan kami juga memasarkan Secopouch ini melalui Tokopedia, di mana akun Tokopedianya ini bernama Secopouch. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kadia. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, jadi kenapa Seco Pouch ini mempunyai nilai yang unik karena yang pertama, Seco Pouch itu harganya lebih terjangkau dari kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, di samping harga terjangkau tersebut, kami itu menggunakan penutup zipper yang lebih memudahkan masyarakat itu dalam menyimpan snack-snack mereka. Nah, tadi sudah diperlihatkan di competition analysis ada satu produk yang dia itu menggunakan zipper, tapi harganya itu masih jauh di atas harga yang ditawarkan oleh Seco Pouch. Dan Seco Pouch ini
lapisan dalamnya itu dia itu bermaterial food grade, washable, oil free, dan waterproof. Yang mana uh, semuanya ini sifat-sifatnya tidak ditemukan di produk-produk lainnya, merek lainnya. Nah, di Secopatch ini kami mempunyai cost structure berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya promosi. Dan revenue streams-nya kami ada penjualan langsung kepada customer, penjualan dengan kolaborasi dengan pihak tertentu seperti influencer, yang mana nantinya dari influencer tersebut pasti akan mendapatkan fee dari kami. Dan ada penjualan dengan custom design dimulai dari 75.000 per piecesnya. Nah, untuk uh, Untuk ini kami juga sudah melakukan validasi di pasar, apakah Secopatch ini bisa diteruskan atau tidak. Nah, dari hasil validasinya itu kita mendapatkan konklusi preserve, yang mana produk Secopatch ini memang terdapat pasar yang cukup baik, sehingga kami perlu mengembangkan lagi Secopatch ini. Dan realisasi atau insight yang kami dapatkan dalam melakukan validasi ini adalah terdapat 31,4% responden itu tidak memiliki ketertarikan untuk membeli Secopatch karena harganya itu terlalu tinggi, sehingga kami menurunkan lagi atau menekan lagi cost-nya agar Secopatch ini dapat uh, dijangkau oleh masyarakat. Dan langkah selanjutnya dalam mengembangkan Secopatch ini, kami akan selalu melakukan uji coba produk sebelum peluncuran, melakukan proses produksi, melakukan promosi dan kerjasama mitra, serta mengevaluasi secara berkala terkait produk dan proses produksinya. Nah, berikut adalah financial plan untuk Secopatch. Jadi, total setup cost yang kami butuhkan adalah 44.100.000, dan startup kapitalnya kami ini 50 juta murni dari tim kami, dan kami tidak melakukan pinjaman dari bank atau siapapun. Nah, sehingga terdapat surplus sebanyak 5,9 juta. Nah, berikut adalah forecast profit dan loss-nya. Untuk di tahun pertama, net profit margin-nya adalah sebesar 17%, dan gross profit margin yang kami ambil adalah 36%. Nah, lalu berikut adalah forecast cash flow-nya. Nah, di sini batas kami untuk memegang cash-nya adalah sebesar 50 juta. Nah, ketika cash tersebut yang kami pegang itu sudah hampir 50 juta, sepertinya kami akan melakukan pembelian fixed asset untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari produksi Secopatch itu. Nah, di sini dapat terlihat bahwa di akhir bulan Desember ini kami hanya memegang cash sebesar 41 juta. Lalu berikut adalah forecast balance sheet-nya, dan berikut adalah break-even analisisnya. Dan berikut adalah financial projection selama 5 tahun ke depan dengan asumsi pertumbuhannya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari tahun pertama hingga tahun kelima kami selalu bertumbuh dengan jumlah EBITDA yang selalu tumbuh, dan di sini kami uh, uh, mengeluarkan untuk marketing dan promosinya itu cukup besar, karena mengingat kami sangat-sangat bergantung pada promosi dan marketing untuk meningkatkan penjualan kami. Nah, berikut adalah unit economics-nya, dan untuk sales plan dan go to market strateginya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya ini kajian sales plan di mana di sini kita ada target market ya, di mana target market kami yaitu target pasar berada di usia 18 hingga 25 tahun di Indonesia atau kurang lebih dengan 661 314 jiwa dan nominal risknya ini yaitu 71,4% itu ada di usia produktif yaitu di usia 18 sampai dengan 25 tahun dan ini di daerah Jabodetabek. Nah, lalu juga kami ada opportunitiesnya di mana itu ada dari 18.000 jiwa usia produktif di usia 18 sampai dengan 25 tahun di Jabodetabek. Nah, customer yang kami dapat yaitu di 13.000 jiwa di usia produktif usia di Jabodetabek. Nah, di mana di sini ada target customer segment itu di usia produktif yang berada di usia 18 sampai 25 tahun yang berada di Jabodetabek. Nah, target customer segment dari membernya yaitu ada sekitar 661.314 jiwa usia produktif berusia 18 sampai 25 tahun di Indonesia dan channel yang kami eh, buat itu ada di Instagram dan di Tokopedia. Nah, untuk estimate number-nya itu ada di sekitar 25.000 jiwa usia produktif usia yaitu di 18 sampai dengan 25 tahun di Jabodetabek dan untuk estimate cost convert-nya ini kami ada di 75.000 dikali dengan 25.000 jiwa yaitu sekitar 1.900.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk go-to-market strategy, kami sudah mengupload videonya di YouTube melalui link tersebut. Lalu di slide selanjutnya adalah action plan-nya ini kami akan mengembangkan produk dengan berbagai ukuran dan membuat produk ramah lingkungan lain, lalu membuka toko offline dan membuat harga promosi. Untuk online marketingnya, kami melakukan melalui sosial media, mengiklankan melalui influencer, membuat video yang menarik di sosial media, dan melalui Instagram, lalu membuat e-commerce, yaitu ada di Tokopedia. Selanjutnya, ini adalah tim kami. Saya sendiri sebagai CEO, Putri Indira Krisna, sebagai yang menyiapkan strategi dan lain-lain sesuai dengan kemampuan saya. Lalu ada Viviana sebagai COO, yaitu eh, yang melakukan operasional sesuai dengan kemampuannya. Dan ada CFO, Diana Vitasari, sebagai pengatur keuangan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sekian presentasi M3 dari kelompok kami. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Langsung aku end ya. Dadah. Terima kasih, Kak. Oke.